Kenapa nih anak kita mau pulangin? Ya. Kita juga harus laporan dong ke, kalau di sini bilangnya Rodokanto Kusyo, Kementerian Tenaga Kerja di sini. Kenapa nih anak kita pulangin, alasannya apa? Kesalahannya apa sampai di mana? Ataupun misalnya kita udah nggak mau nih sama anak ini, udah nggak kepake tempat gue. Nah nanti dari ada pihak OTIT namanya, dia akan mencarikan jalan supaya nih anak bisa kerja di tempat lain. Sama, itu basic dari Itu basic basic. di negara mana sama aja loh. Jadi Oh, ya kenapa? nggak bisa bilang negara ini beda sama negara. Iya, ada beberapa peraturan yang beda. Enggak, tapi Tetapi basicnya sama. dalam urusan tenaga asing, urusan basic kayak begini tuh udah pasti ada. Iya, karena kan dibuat oleh PP2B, proposalnya diajukan ke negara penempatan. Kalau di Betul. nanti ACC, jadi basicnya sama, guys. Basicnya sama, nggak bisa sembarangan mulangin orang, ataupun si orangnya pun nggak bisa minta pulang mendadak sembarangan kecuali ada alasan. Iya, mungkin dari teman-teman dari Hong Kong ada di sini, Taiwan juga ada. Sebenarnya sama, agensi tidak bisa memulangin PMI, ini fix. Kedua, apalagi pemilik boarding house, lebih tidak mungkin lagi. Yang bisa adalah majikan dengan cara memutus kontrakkan kamu. Dan pemutusan kontrak ini ada beberapa sesi. Dia yang diputus kontrakin, atau dia meminta putus kontrak, atau dia genap kontrak, atau dia putus kontrak sesuai dengan perjanjian kedua belah pihak. Semua sama. Bedanya di Hong Kong namanya itu interminate, break contract, sama notice. Sebenarnya sama, ini basic. Basic, jadi banyak yang bilang Hong Kong beda bos. Hei, Itu salah. basic. Basicnya di situ. Biar Pegiat semua tahu, aktivis tahu. Sama kan itu kan? diantarnya misalnya, nih anak berangkatnya atas proyek G2G, negara sama negara, maupun B2B, swasta sama swasta. Peraturan yang tadi itu adalah basic. Jadi selama si anak ada punya kesalahan, tingkatannya sampai mana nih? Dari agennya yang perusahaannya yang udah emoh, terus misalnya perusahaannya udah emoh nih, pabriknya udah emoh sama nih anak nih, udah nggak mau sama nih anak. Ini kita si pihak agen nih akan carikan pabrik lain. Hah? Itu tugas agen juga, Ini sampai menurut ya? cariin pabrik lain, pindahin tempat lain. Nah itu dia. Di Hong Kong Dua juga sama. kali, 3 kali, ya anak tetap bermasalah, baru dipulangin. Nah, Gitu kemarin, loh. kemarin kan Ini gue telepon, apalagi cuma urusan pulang malam. kemarin gue teleponin sama dia. Ya gue teleponin, kemarin gue teleponin sama si Yuni. Iya kan? Gue tanyain, jadi alasan mbak ini dipulangin apa si Luna? Gak dijawab, ngeblunder. Karena dia menyalahi aturan boarding house gue. Sedangkan untuk pemulangan PMI atau TKW yang sudah berkontrak loh. Ini hanya 3 di Hong Kong. Ya tadi yang 3 itu. Dan kalau misal benar ini di interminate, dia memiliki hak loh 1 bulan gaji dan 100 US dollar Hong Kong untuk transportasi. Ini saja belum diberi. Surat pemutusan kontraknya saja Yuni belum tanda tangan. Surat putus kontraknya tidak ada. Kok bisa? Bisa dibetulkan agensi seperti ini. Berarti kan dia mau mulangin orang secara paksa. Itu agensinya di mana sih, di Indo apa di Hong Dia Kong ya? Itu bisa kena ban dulu dong untuk sementara. bisa kalau kita laporan ke KJRI. Bisa juga dia dicabut izin usahanya kalau kita ngelapor ke labor. Lapor mending lapor ke KJRI. Enggak, ini gini ya. Anaknya ya kalau nggak salah yang punya agennya. Iya. Anehnya lagi. Gini, Anehnya lagi. kalau Kan udah anaknya hubungan keluarga itu, hubungan keluarga itu memang agak sedikit sulit. Si anak mau nggak mau nurut apa kata si emaknya. Bukan. Anehnya lagi. Ini kan anaknya si Thomas yang berhubungan langsung dengan si Lina. Hmm. Kan semestinya kan dari sudut pandang kita pasti dia agensinya dong. Dia masukin ke boarding house. Dia ngurus medical. Seharusnya dia dong agensinya. Tapi yang aneh itu dia menggunakan agensi yang bukan atas nama agensi dia. Jadi dia NP, Nebeng, lempar anak. tumpang proses. Jadi dia menggunakan nama agensi lain lagi. Di sini kan ada kejanggalan juga. Kenapa harus begini? Apa yang terjadi? Ada masalah apa dengan agennya dia sendiri? Nah, kalau betul bukan dari agensi anaknya, itu agensi lain, berarti anaknya tidak berhak pun memulangi Nggak dia. berhak mulangin. Nah, itu dia banyak kejanggalan dalam kasus ini. Saya masih menantikan KJRI bertindak.
Apa hubungan si Thomas dengan PT yang depannya B ini? Yang kita tahu agensi yang digodok-godok sama dia tuh yang depannya D. Tapi sebenarnya yang mencap PK-nya si Lina itu agensi yang depannya B. Dan apakah posisi Thomas di dalam agensi B ini? Berarti kan Thomas bukan agensinya. Thomas pun kalau benar bukan agensinya dia, Thomas pun tidak berhak untuk mengulanginya. Terima titipan anak. Karena mungkin si yang agensi yang satunya masih belum punya SO kali. Nah, saya kurang mengerti. Makanya yang pembicaraan yang lebih dalam gini mungkin hanya kamu lah yang mungkin mengerti. Kalau ngomong sama netizennya ini susah. Biasanya agensi kalau belum punya SO atau kontrak dengan beberapa tempat, izinnya itu buat dia kirim langsung tuh susah. Akhirnya mau nggak mau nebeng ke orang. Dan uniknya lagi, kemarin ketika saya cek, ternyata si Lina ini saya belum menemukan adanya BPJS Ketenagakerjaan. Yang kedua, agensi D ini saya cek di KJRI, sepertinya belum terdaftar karena not found. Oh ya, SO-nya belum turun yang tadi gue bilang. SO-nya belum turun, berarti dia cuma bisa nebeng. Iya, ada Dia- banyak dia- keanehan. Gak punya izin mengirim secara langsung, makanya nebeng proses di tempat orang. Hmm. Saya cek semuanya. Gimana ceritanya kalau SO belum turun udah bisa kendaliin anak buat dipulangin atau gimana? Nah itu Udah. dia. Kalau orang tebengan udah ini loh, udah nggak bisa apa-apa. Nah mungkin anak-anak di Hongkong bisa menilai sendirilah bagaimana pandangan kalian. Sekali lagi kita tidak mengajak kalian untuk membenci siapapun. Saya mengajak kalian berdiskusi dan menurut pendapat masing-masing. Yang saya beberkan adalah fakta yang terjadi. Laporin aja sama KJRI sama BP2MI biar SO-nya nggak ada turun selamanya. Selesai cerita. Sedang saya selidiki, KJRI sampai sekarang kan belum bertindak, ya kan? Nah, anehnya lagi kemarin saya pakai nomornya si Lina, ada mencoba menghubungi nomor hotline dari KJRI, tapi tidak ada respon. Nggak ngerespon. Iya, tidur mungkin. Kok nanti WA ke gue, kronologis secara detailnya kayak gimana, gue bikin surat terbuka di YouTube. Gue tekin semua yang di atas. Ya udah, heran loh saya, nggak direspon. Ini kan si Lina kan punya hak nih, nggak direspon. Maka saya masih wait and see nih, bagaimana tindakan KJRI terkait kasus Lina ini. Apakah ada tindakan? Apakah karena KJRI pernah foto bareng, konten bareng sama si Yuni, akhirnya tidak mau bertindak? Nggak, Apa yang terjadi? bikin surat terbuka nantinya kok buat KJRI. Lo mau bikin sendiri langsung juga nggak apa-apa. Saya wait and see sih. Data gue begini buat lo. Gue wait and see. Kenapa? Saya masih menunggu. KJRI sama Kementerian Tenaga Kerja sama BP2MI itu 3 libatkan. Oke. Kalau BP2MI, Pak Kabadan sudah bilang, saya pasti bantu. Hak Lina harus dikembalikan seluruhnya. Pak Benny dia lebih fokus mendukung Lina. Dia fokus ke Lina. Bahkan Karena yang dia- ngulangin tuh harus bisa kena denda loh kok. Iya. Kalau di Jepang yang mulangin sembarangan kena denda loh. Sama, Hong Kong juga sama. Ini basic. Taiwan juga sama. Bayar 3 bulan gaji loh.